Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Salam sehat selalu untuk anak-anakku semuanya dan semoga semuanya selalu berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Serta bagi yang menjalankan puasa semoga puasanya dilancarkan. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini video yang saya buat saya akan memaparkan jawaban dari tugas yang pertemuan sebelumnya sudah teman-teman sekalian kerjakan dan sebagian sudah saya periksa, sudah saya cek di email yang sudah terkirim. Ada beberapa yang sudah tepat, ada beberapa yang hampir menepati, hampir tepat jawabannya, dan ada yang ya salah seperti itu. Tapi tidak masalah. Ini nanti kita akan ulas, kita akan kaji bersama seperti apa analisis atau permasalahan kasus yang kemarin sempat saya share ke teman-teman semuanya. Oke, baik. Mohon maaf ya, untuk pertemuan kali ini saya baru bisa memberikan video pembelajaran ini, belum bisa kita bertatap muka langsung secara online. Insya Allah saya agendakan setelah Lebaran kita akan bertemu secara sinkronus dengan aplikasi Zoom. Dan ini saya buat untuk memenuhi perkuliahan kita di pertemuan ke-14 ini. Nanti untuk pertemuan ke-15 sampai selanjutnya kita akan bertemu secara tatap muka, secara online, sehingga agar teman-teman bisa mempersiapkan semuanya. Oke, langsung akan saya sampaikan. Kemarin ada 2 posisi kasus, betul begitu ya. Kasus yang pertama berkaitan tentang PT Lapindo Berantas. Saya bacakan terlebih dahulu agar untuk merefresh kembali teman-teman, mengingat kembali seperti apa yang teman-teman kerjakan kemarin. Jadi berkaitan tentang posisi kasus pertama, terkait tentang Lapindo Berantas yang melakukan pengeboran gas melalui perusahaan kontraktor pengeboran yaitu PT Medisi Citra Nusantara yang merupakan perusahaan afiliasi Bakery Group. Kontrak itu diperoleh Medisi dengan tender dari Lapindo Berantas senilai 24 juta dolar. Namun, dalam hal perizinannya telah terjadi kesimpangsiuran prosedur, di mana ada beberapa tingkatan izin yang dimiliki oleh Lapindo, yaitu hak konsensus eksplorasi Lapindo diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Badan Pengelola Minyak dan Gas BP Migas. Sementara izin konsensinya diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan izin kegiatan aktivitas dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Sidoarjo. Nah, yang memberikan keleluasaan kepada Lapindo untuk melakukan aktivitasnya tanpa sadar, rencana tata ruang RUTR Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan rencana eksplorasi dan eksploitasi tersebut. Nah, teman-teman bisa baca di sini dari posisi kasus di sini. Kemarin yang saya tanyakan adalah pelanggaran apa yang ada di dalam contoh posisi kasus tersebut. Posisi kasus terutama ini. Kemudian yang kedua adalah sanksi apa yang bisa diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini dilakukan oleh PT Lapindo Berantas tersebut, gitu ya. Oke, jadi bisa dilihat sebenarnya di dalam posisi kasus ini, teman-teman kalau bisa cermat, ketika saya menanyakan bentuk pelanggaran apa yang terjadi dari posisi kasus tersebut, di sini teman-teman bisa menggarisbawahi berkaitan tentang ini. Namun dalam hal perizinannya telah terjadi kesimpangsiuran prosedur di mana ada beberapa tingkatan izin yang dimiliki oleh Lapindo. Artinya, ini sudah mengindikasikan pada bentuk pelanggaran tersebut. Begitu ya. Bentuk pelanggaran tersebut seperti apa? Ya berarti berkaitan tentang penerbitan izin yang dilakukan oleh
perusahaan Lapindo Brantas tersebut. Adanya kesimpangsiuran prosedur. Nah, artinya di sini perizinan yang dilakukan ataupun prosedur perizinan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas itu sudah menyalahi ketentuan atau aturan seperti itu ya. Itu jelas pasti pelanggaran yang pertama. Adanya ketidakjelasan prosedur atau kesimpangsiuran prosedur dalam penerbitan izin. Seperti apa kesimpangsiurannya tersebut? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa instansi yang menerbitkan izin atas usaha yang dilakukan oleh Lapindo Brantas tersebut. Yang pertama, adanya hak konsensi eksplorasi. Ini diterbitkan oleh BP Migas. Kemudian yang kedua, izin tentang konsensinya. Konsepsi terkait tentang Lapindo Brantas ini diberikan oleh Pemda Sidoarjo. Gitu. Nah, kemudian hal tersebut, mohon maaf, izin konsensi diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini ya. Sedangkan berkaitan tentang izin kegiatan baru dari Pemda Sidoarjo. Jadi bisa dilihat di sini ada 3 instansi yang menerbitkan izin tersebut. Seharusnya sesuai dengan ketentuan terkait tentang perizinan maupun tentang undang-undang yang berkaitan tentang undang-undang dalam hal ini adalah undang-undang tentang penambangan, entah itu penambangan batu bara ataupun penambangan di sini terkait tentang pengeboran gas, itu ada aturannya tersendiri. Sebagaimana juga berkaitan tentang perizinan itu harus dikeluarkan oleh suatu instansi yang memang berwenang untuk menerbitkan izin tersebut. Tidak kemudian izin tersebut dikeluarkan oleh beberapa instansi seperti itu. Nah, hal mana dari dari kasus tersebut ketika memang PT Lapindo Brantas itu melakukan pengeboran, di mana PT Lapindo Brantas itu adalah wilayahnya, mohon maaf tadi kepotong, saya lanjutkan ya. Jadi apa tadi yang terakhir saya sampaikan, bahwa dari adanya beberapa tahapan proses yang dilakukan oleh Lapindo Brantas ini berkaitan tentang proses perizinan, itu memang apalagi ini perusahaan yang besar ya. Perusahaan yang besar itu memang membutuhkan izin dari beberapa instansi. Mungkin saya ralat tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa berkaitan tentang izin, apalagi berkaitan juga dengan ini kaitannya tentang lingkungan, apalagi kerusakan lingkungan hidup, itu perlu adanya beberapa unsur izin. Yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas memang sudah bagus untuk melakukan beberapa izin, baik itu di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah. Memang harus ada prosedur izin yang diberikan di beberapa wilayah atau tingkatan. Hanya saja di sini mungkin terjadinya kesimpangsiuran prosedur seperti itu ya. Kesimpangsiuran prosedur itu artinya mungkin lebih kepada kewenangan dalam memberikan proses izinnya. Apakah BP Migas berwenang untuk memberikan izin yang berkaitan tentang konsesi eksplorasi, ataukah apakah Provinsi Jawa Timur berwenang untuk memberikan izin berkaitan tentang konsensinya, atau Pemkab Sidoarjo berwenang untuk memberikan izin berkaitan tentang aktivitas kegiatan. Nah, yang terjadi sini saya lihat kesimpangsiurannya sebenarnya terjadi karena adanya double izin, di mana provinsi menerbitkan izin konsensi padahal di BP Migas juga sudah menerbitkan izin konsensi. Nah, itu yang harus digarisbawahi, harus dilihat benar-benar secara detail bahwa proses perizinan itu harus berdasarkan kepada wilayah atau kewenangan dari masing-masing tempat, dari masing-masing instansi seperti itu. Walaupun memang seharusnya BP Migas yang memberikan izin, yang instansi yang paling tinggi untuk memberikan izin berkaitan tentang proses pengeboran, yang kemudian tidak kemudian
mengabaikan terkait tentang rencana tata ruang, karena rencana tata ruang itu juga harus diperhatikan. Nah, ini berkaitan juga di wilayah kabupaten, di mana di sini Kabupaten Sidoarjo, yang seharusnya perlu diperhatikan berkaitan tentang bagaimana kemudian nanti terkait tentang rencana eksplorasi dan eksploitasi, sehingga izin berkaitan tentang tata ruang itu pun juga harus diproses, karena memang butuh beberapa proses perizinan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Tidak hanya ketiga hal tersebut, seperti itu ya. Jadi pelanggarannya berkaitan tentang kesimpangsiuran prosedur perizinan, yang seharusnya perizinan itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, yang mana juga perizinan juga diperlukan dari ruang lingkup yang luas. Berkaitan tentang izin tentang tata ruang, itu juga harus diperhatikan, begitu. Nah, sanksinya seperti apa ketika PT Lapindo Brantas melakukan pelanggaran tersebut? Mungkin kalau untuk sanksi kita juga harus mengingat kemarin yang sudah saya sampaikan, bahwa sanksi merupakan suatu bentuk tindakan hukum secara represif, begitu ya, penegakan hukum administrasi secara represif. Represif artinya sudah ada pengenaan sanksi atau tindakan hukum, begitu. Nah, kemudian sanksi ini yang diberikan karena adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan. Seperti apa sanksi yang diberikan? Kemarin kan ada 4, betul begitu kan ya? Yang pertama paksaan pemerintah, yang kedua pencabutan katun, kemudian yang ketiga berkaitan tentang denda administrasi, dan yang keempat tentang uang paksa. Nah, berkaitan tentang contoh kasus tersebut, sanksi yang bisa diberikan adalah berkaitan tentang pencabutan katun, keputusan tata usaha negara. Seperti apa? Ya seperti yang dilakukan misalkan ketika izin yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Timur berkaitan tentang izin konsensinya. Ini bisa diberikan sanksi pencabutan izin. Karena apa? Karena izin konsensi tersebut sudah diberikan oleh BP Migas, tidak perlu adanya double izin seperti itu. Jadi bisa dilakukan suatu bentuk gugatan, yang mana gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan tentang surat keputusan penerbitan izin konsensus yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga sanksi yang diberikan adalah sanksi berupa pencabutan katun atau keputusan tata usaha negara. Itu ya. Nah, ini saya membaca ada salah satu nanti mahasiswa yang hampir benar dalam menjawab soal analisis yang saya berikan. Seperti contohnya saya tampilkan. Nah, ini mungkin tulisannya sudah ada yang bisa mengetahui tulisan siapa ini. Baik, dari Umila Nurholifah. Saya membacanya juga tulisannya rapi sekali ya. Baguslah, jadi memudahkan saya untuk mengoreksi. Saya harapkan pada teman-teman yang tulisannya masih sulit untuk dibaca, bisa untuk diperbaiki kembali ya, karena itu menyulitkan saya juga untuk memberikan nilai. Gitu. Oke, ini Umila Nurholifah sudah menyampaikan kasusnya, kasus pertama, kasus kedua, ditulis ulang kembali, kemudian jawabannya. Berdasarkan kasus tersebut, bahwa perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan Lapindo adalah ketidaksesuaian prosedur izin yang dimiliki. Seperti yang saya sampaikan tadi, adanya ketidaksesuaian prosedur izin, yang mana seharusnya izin untuk eksplorasi itu diberikan oleh pemerintah pusat atau BP Migas, tetapi diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Betul sekali ya, Umila ya. Jadi sama seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya penerbitan izin itu memang harus sesuai dengan kewenangannya. Seperti misalkan BP Migas, ya memang BP Migas itu berwenang untuk memberikan izin berkaitan tentang eksplorasi. Tapi kok kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur juga diberikan izin untuk menerbitkan izin berkaitan tentang eksplorasi tersebut, sehingga menyalahi aturan, menyalahi apa yang seharusnya diberikan kewenangan oleh instansi tersebut. Begitu, betul sekali Umila. Saya harapkan teman-teman yang lainnya juga menjawabnya seperti itu. Kemudian sanksi apa yang diberikan? Sanksi yaitu penarikan ketetapan tata usaha negara.
Betul, mencabut atau mengganti ketetapan lama dengan ketetapan yang baru yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya di sini memang harus perlu adanya proses di mana pengajuan gugatan untuk bagaimana agar dapat diputuskan surat keputusan dalam penerbitan izin untuk eksplorasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut agar bisa dicabut karena merupakan suatu kewenangan dari BP Migas, yaitu pemerintah pusat. Seperti itu. Izinnya adalah izin pencabutan katun. Terus sekali yang disampaikan oleh Umila. Begitu juga untuk kasus yang kedua. Sekalian saja saya bacakan dari hasil pengajaran Umila ya, karena Umila menuliskan kembali bahwa berkaitan tentang posisi kasus yang kedua, pemerintah Kota Jakarta Barat membongkar 80 rumah yang dibangun di bantaran sungai di 8 kecamatan yang ada di Jakarta Barat. Dalam ini, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, yakni terdapat pelanggaran mengenai garis sempadan sungai. Oke, perbuatan atau pelanggaran apa yang terjadi dan sanksi apa yang bisa diberikan. Baik, dari membaca kasus ini, memang pembongkaran yang dilakukan di sungai di 8 kecamatan tersebut kan ya. Kemudian karena pembongkaran tersebut tidak sesuai pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan. Artinya kalau memang dari pihak pemerintah dalam melakukan pembongkaran tersebut sudah memenuhi syarat, ini dilogikakan sudah memenuhi syarat ya. Artinya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah ya berarti sudah sesuai atau tidak perlu dipermasalahkan kembali. Tapi kalau melihat dari kronologi kasus yang saya sampaikan tersebut, mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu oleh si pemerintah sebelum dia melakukan adanya pembongkaran. Apa itu? Ya, diberikan adanya suatu surat peringatan terlebih dahulu. Nah, ini kan saya tidak mencantumkan adanya peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga bisa teman-teman sampaikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta dalam membongkar 80 rumah tersebut itu dilihat dari tidak adanya suatu peringatan, surat peringatan terlebih dahulu. Seharusnya pemerintah Kota Jakarta memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada penghuni 80 rumah tersebut agar ada beberapa hal yang bisa dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang menempati rumah tersebut. Seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemilik rumah atau penghuni rumah 80 rumah tersebut? Ya, dia bisa mengajukan permohonan untuk diperiksa secara cepat terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Seperti itu. Nah, di Pengadilan Tata Usaha Negara memang ada proses beracara secara cepat dan proses beracara secara biasa. Proses beracara secara cepat ini bisa dilakukan ketika masyarakat tersebut adanya suatu kondisi kedaruratan. Begitu. Nah, ini bisa dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat merasa ini darurat sekali. Pemerintah sudah akan membongkar. Tapi tidak ada peringatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga untuk menahan agar pemerintah tersebut tidak membongkar terlebih dahulu, itu adalah masyarakat bisa terlebih dahulu untuk melakukan adanya suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pemeriksaan acara secara cepat. Pemeriksaan acara secara cepat ini bisa ditempuh atau dilalui hanya dengan waktu 14 hari. Jadi 14 hari itu sudah diputuskan. Jadi ketika ada surat pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu yang diberikan oleh pihak masyarakat, maka masyarakat ini bisa melakukan suatu upaya hukum terlebih dahulu nih yang dilakukan. Nah, ketika ternyata pihak pemerintah tidak ada memberikan surat peringatan, berarti kan masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa di situ. Sehingga masyarakat kemudian ya pasrah dengan adanya pembongkaran tersebut. Tapi pasrahnya tersebut juga masyarakat tetap bisa untuk menuntut karena pemerintah salah tidak memberikan peringatan. Sekalipun pemerintah memberikan peringatan, masyarakat sudah bisa menempuh upaya hukum terlebih dahulu sebelumnya, yaitu adanya gugatan cepat, permohonan secara cepat ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar bisa untuk mengantisipasi tersebut. Nah,
Karena di dalam posisi kasus tersebut tidak saya cantumkan berkaitan tentang surat peringatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta dalam melakukan pembongkaran, artinya pelanggaran di sini pemerintah Kota Jakarta telah tidak memenuhi prosedural dalam melakukan pembongkaran ke 80 rumah tersebut. Seperti itu. Nah, tidak memenuhi secara prosedural kenapa? Karena tidak adanya surat peringatan terlebih dahulu yang dikeluarkan kepada penghuni ke 80 rumah tersebut. Seperti itu. Walaupun ini ada indikasi bahwa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perizinan, tetapi walaupun ada indikasi tersebut ya tetap pemerintah atau instansi pejabat harus melakukannya secara prosedural seperti itu ya. Nah, inilah yang terjadi ada pelanggaran. Kita kan harus di dalam hukum administrasi negara kita fokuskan objeknya itu adalah pihak pemerintah. Sehingga di sini salah ketika pihak pemerintah tersebut tidak melakukan adanya suatu istilahnya peringatan terlebih dahulu. Begitu ya. Sekalipun memang misalkan salah masyarakatnya tidak sesuai dengan izin, tapi mereka tetap menghuni rumah tersebut. Tapi objek kita kan pemerintah, bukan masyarakat. Sehingga kita menyalahkan pemerintah di sini pelanggarannya adalah tidak adanya surat peringatan yang diterbitkan dalam melakukan pembongkaran ke 80 rumah tersebut. Oke. Sekarang kita coba cek Umila menjawab seperti apa untuk kasus kedua. Berdasarkan kasus tersebut bahwasanya pemerintah Kota Jakarta itu sudah melanggar syarat perizinan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Kurang tepat mungkin kalau ini ya jawabannya. Yang saya sampaikan tadi bahwa memang benar pemerintah Kota Jakarta sudah melakukan pelanggaran. Di sini objeknya sudah benar, Umila. Pemerintah Kota Jakarta. Tetapi berkaitan tentang apa? Kalau yang berkaitan tentang syarat perizinan itu kan yang tadi dilakukan oleh masyarakatnya. Tapi kalau oleh pemerintah kan berkaitan tentang prosedur dalam melakukan pembongkaran, begitu ya. Karena pemerintah tidak sesuai dengan prosedur dalam melakukan pembongkaran, yaitu tidak memberikan surat peringatan terlebih dahulu ke masyarakat. Saya rasa sudah jelas ya, semoga sudah jelas. Kemudian sanksi apa yang diberikan? Menurut Umila, sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran tersebut yaitu paksaan pemerintah. Karena kewenangannya diberikan langsung undang-undang dan yang melakukan pelanggaran adalah pemerintah. Nah, kalau terkait tentang ini benar. Berkaitan tentang paksaan pemerintah, sanksi yang diberikan oleh pemerintah setempat. Nah, ini berkaitan tentang pembongkaran ke-80 bagi masyarakatnya, begitu ya. Ini benar tapi untuk masyarakatnya. Sanksi untuk masyarakatnya yaitu sanksi paksaan pemerintah. Tapi kalau berkaitan tentang pemerintahnya, sanksi apa yang bisa diberikan kepada pemerintahnya seperti itu? Apa ayo? Dari keempat sanksi, baik paksaan pemerintah, pencabutan katun, kemudian uang paksa, dan denda administratif. Baik, yang masuk adalah, kalau menurut saya berkaitan tentang pencabutan katun, sama seperti yang posisi kasus pertama. Karena ketika pemerintah itu melakukan pembongkaran, artinya kan sudah mendapatkan suatu surat tugas dari instansi yang di atasnya. Ketika masyarakat sudah melakukan adanya suatu upaya dengan proses beracara cepat di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, dan ternyata terbukti pembongkaran tersebut tidak sesuai dengan prosedural, ya artinya pencabutan katun itulah yang menjadi sanksi yang dapat diberikan kepada aparat pemerintah dalam hal melakukan pembongkaran. Berarti artinya pembongkaran tersebut tidak sah atau tidak terjadi adanya pembongkaran. Baik, seperti itu ya. Berkaitan dengan dua posisi kasus yang sudah saya share di pertemuan yang sebelumnya. Nanti kita bisa diskusikan kembali berkaitan tentang hal ini setelah Lebaran. Semoga nanti setelah Lebaran teman-teman sudah bisa fresh kembali sehingga kita bisa berdiskusi lebih asik kembali di pertemuan selanjutnya setelah Lebaran. Begitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.